Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu tentang pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal beda waktu dan beda tetap, biaya deduktibel dan non-deduktibel, perhitungan PKP atau laba fiskal, fasilitas pasal 31E, serta PPh terutang kurang atau lebih bayar. Yang pertama yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fiskal. Kemudian, kenapa perlu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar sebelum data laporan keuangan komersial dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPh, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal, karena terdapat perbedaan besar antara keduanya, baik beda waktu maupun beda tetap. Jadi, rekonsiliasi fiskal yang dilakukan akan menghasilkan output berupa koreksi yang berpengaruh besar terhadap besarnya laba, kena pajak, dan PPh terutang. Selain itu, untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak, sebab dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Untuk itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi, hingga penghasilan yang benar. Beda waktu dan beda tetap. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, dalam hal ini, transaksi menurut akuntansi komersil dan pajak sama. Namun yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Rekonsiliasi fiskal beda tetap terjadi ketika terhadap transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun menurut ketentuan perpajakan, transaksi tersebut bukanlah penghasilan atau biaya. Biaya deductible dan non-deductible. Biaya deductible adalah biaya yang perusahaan yang boleh dibebankan dalam laporan keuangan fiskal, yakni pengeluaran dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Biaya non-deductible adalah biaya-biaya yang tidak terkait dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Rekonsiliasi fiskal dengan cara koreksi. Fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengangguran laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Perhitungan PKP atau laba fiskal. Pertama, wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan orang pribadi dengan pembukuan sesuai yang tertulis dalam pasal 2A ayat 6 Undang-Undang PPh. Ada 3 cara perhitungan untuk mendapatkan hasil PKP, yaitu PKP sama dengan penghasilan neto kurang PTKP. PKP sama dengan penghasilan neto kurang zakat kurang PTKP. Bagi wajib pajak badan, perhitungan PKP didapat
dari penghasilan neto. Untuk mendapatkan angka penghasilan neto yang tepat, maka rumus perhitungannya adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kurang pengurangan biaya yang diperkenankan dalam Undang-Undang PPh. Kedua, wajib pajak orang pribadi dengan pembukuan. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan pembukuan sesuai yang tertulis dalam pasal 2A ayat 6 Undang-Undang PPh, ada 3 cara perhitungan untuk mendapatkan hasil PKP, yaitu PKP sama dengan penghasilan neto kurang PTKP, PKP sama dengan penghasilan neto kurang zakat kurang PTKP, PKP sama dengan penghasilan neto kurang zakat kurang kompensasi rugi kurang PTKP. Untuk menemukan penghasilan neto bagi PKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan pembukuan, maka rumus perhitungannya adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kurang pengurangan biaya yang diperkenankan dalam Undang-Undang PPh. Ketiga, wajib pajak orang pribadi dengan norma perhitungan. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan norma perhitungan, untuk mendapatkan nominal PKP dapat mengikuti rumus perhitungan sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto kurang PTKP. Dan untuk mendapatkan penghasilan netonya, maka dapat menggunakan rumus perhitungannya, yaitu penghasilan neto sama dengan peredaran usaha kali persentase NPPN. Baik, selanjutnya yaitu fasilitas pasal 31E. Di sini dapat kita lihat bahwasanya dalam pasal 31E Undang-Undang PPh disebutkan wajib pajak dalam negeri sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum, yaitu terdapat pada pasal 17 dan dikenakan atas penghasilan pengurangan dari bagian peredaran bruto yang sampai dengan 4,8 miliar. Selanjutnya, PPh tentang kurang atau wajib bayar. Di sini pajak penghasilan terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari hasil penghitungan penghasilan kena pajak, dan sedangkan istilah pajak terutang itu sendiri artinya pajak yang harus dibayarkan pada saat